Berkaryalah Roh Kudus lebih daripada yang sudah didoakan, dipersiapkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit sembuh dan sehatkan, yang kekurangan Kau berkati. Yang tiada jalan Tuhan bukakan jalan-jalan keluar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya, haleluya. Setiap anak Tuhan yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih pemuji penyembah yang telah memberikan pujiannya untuk memimpin kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk melayani kembali di tempat ini. Saya datang bersama dengan istri saya. Kemarin saya datang bulan Oktober atau November, saya datang dengan anak saya. Sekarang istri saya sudah kembali dari Australia dan maka saya ajak untuk bersama dengan saya untuk melayani pagi hari ini. Terima kasih kepada majelis ataupun penatua yang ada dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gunawan Cahyadi bersama dengan Ibu yang mempercayakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Tak terasa saya sudah melayani hampir 36 tahun ya saudaraku sebagai gembala jemaat di sebuah gereja lokal di gereja di Yogyakarta, Hagios Family yang saya layani. Banyak perjuangan tapi puji Tuhan semuanya oleh pertolongan Tuhan kami masih bisa melayani hari ini dan masih diberi kesempatan, kekuatan oleh Tuhan. Puji Tuhan, katakan sebelahnya saudaraku, Yesus luar biasa, aku biasa-biasa saja. Ya, saudara itu biasa-biasa saja, Yesus yang luar biasa. Ya saudaraku, kalau kita ingin dalam kehidupan ini beroleh kemenangan ataupun diberkati oleh Tuhan, kita harus berani untuk melakukan perjuangan, berperang. Kalau kita ingin berhasil dalam usaha kita, kita harus berusaha dengan giat, berusaha dengan keras. Kalau kita ingin mendapatkan mahkota, kita juga harus berani memikul salib. No cross, no crown, no cross. Ya saudara, kalau tidak ada salib, tidak ada mahkota. Semuanya harus ada usaha perjuangan yang perlu kita lakukan. Nah pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang tahun kemenangan dan keberkatan. Di tengah situasi yang sulit, keadaan yang sukar, hari-hari yang semakin jahat, banyak PHK, banyak pengangguran, usaha yang mengalami kesulitan dan kesukaran, dosa yang semakin meningkat. Biarlah saudaraku, kita tetap hidup dalam kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan. Di tengah situasi yang Indonesia gelap, kata orang, mari kabur saja. Saudaraku, di tengah situasi yang sulit seperti itu, kita tidak sendirian. Kita masih punya Tuhan yang maha besar, yang tetap menemani dan bersama dengan saudara dan saya. Biarlah tahun ini bukan tahun yang merupakan kerugian, kekalahan, tetapi biar menjadi tahun yang berkemenangan dan tetap Tuhan memberkati kehidupan setiap saudara. Mari saudara kita baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan kita bukan karena hebatnya saudara dan saya. Berkat yang Tuhan berikan bukan hebatnya saudara dan saya, tetapi semata-mata karena pertolongan dan campur tangan Tuhan.
Nah, mari kita lihat kehidupan seorang anak Tuhan dalam Alkitab yang mempunyai hidup yang berkemenangan. Dan bagaimana kita bisa mempelajari prinsip-prinsip kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Yosua. Dia hidup di dalam kemenangan. Dan apa yang membuat dia berkemenangan? Di dalam setiap pergumulan, peperangan, tantangan yang dihadapinya, Yosua selalu hidup berkemenangan. Mari kita terapkan dalam hidup kita ambil yang baik, supaya kita juga menikmati tahun 2025 ini dengan hidup yang berkemenangan. Saudaraku, ada 4K yang ingin saya sampaikan, prinsip hidup berkemenangan di dalam kehidupan Yosua. Yang pertama adalah hidup dalam kekudusan. Saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari yang sungguh jahat. Banyak rumah tangga yang berkelimpungan. Banyak orang semakin lama semakin berbuat dosa. Dan dosa itu sesuatu hal yang sudah dianggap wajar, lumrah. Dan orang berdosa seringkali tidak merasa berdosa. Karena semua orang berbuat dosa. Dan dia berpikir, it's okay, semuanya wajar. Tetapi dalam Alkitab, prinsip ini sekalipun sudah klasik, tetapi masih tetap up to date, berlaku sampai hari ini. Saudaraku, Alkitab mengatakan Yosua diperintahkan oleh Panglima Tentara Tuhan, oleh firman Tuhan untuk menyunatkan semua orang yang lahir di padang gurun. Yosua disuruh menanggalkan kasutnya ketika dia berdiri di hadapan Panglima Tentara Tuhan. Yosua diperintahkan oleh Tuhan supaya jangan mengambil barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Saudaraku, itu berbicara tentang prinsip. Berbicara tentang prinsip hidup kekudusan. Suruh sunat, bukan sunat secara jasmani, tetapi sunat dalam artian rohani, yaitu untuk hidup di dalam kekudusan. Dan itu merupakan prinsip dalam kehidupan Yosua. Tuhan ingin itu juga kita terapkan dalam hidup kita. Hidup di dalam prinsip kekristenan, hidup dalam kekudusan. Dosa sekecil apapun akan bisa merusak dan menghancurkan dasar bangunan yang kuat, karakter kehidupan rohani seseorang, yang akan menyebabkan kehancuran, kekalahan, dan kegagalan dalam hidup ini. Saudara, kekudusan adalah yang perlu kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya kita bicarakan, bukan hanya kita teorikan, tetapi prinsip ini harus kita bawa dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya di gereja, tetapi di luar, dimanapun kita berada, prinsip ini adalah tetap sama. Hidup dalam kekudusan. Menjauhi dosa, meninggalkan yang jahat, tidak melakukan yang jahat, hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak ada kompromi dengan dosa, sebab dosa akan mencelakakan hidup kita. Dosa sekecil apapun akan menghambat kuasa Tuhan, memblok kuasa Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kalau kita hidup bersih, kudus di hadapan Tuhan, dibenarkan oleh darah Yesus dan kita berjalan dalam kebenaran, saudaraku, kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Berkat Tuhan juga akan melimpah dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu mari kita jaga hidup kekudusan kita. Mari kita dalam bekerja juga bekerja dengan kejujuran. Menjauhkan dari segala korupsi. Kita dalam berumah tangga menjaga kekudusan, tidak melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tidak berselingkuh. Saudaraku, hari-hari ini
Saya melihat banyak rumah tangga yang berselingkuh, saudaraku. Banyak sekali rumah tangga yang berselingkuh. Dan itu dianggap biasa, normal. Sudah sampai ketahuan pun tetap dianggap normal. Saya berpikir sama istri saya, dunia ini sedang insane, gila. Saudaraku, semuanya seolah-olah itu hal yang wajar, itu hal yang normal. Sudah ketahuan. Semuanya yang namanya selingkuh itu pasti ketahuan. Jangan berpikir saya bisa tutupi. Tidak ada bau busuk yang ketutupan, saudaraku. Semuanya bisa terkuak. Karena Tuhan sendiri berkata, aku akan menyingkapkan dari gelap ke dalam terang. Ketika kita hidup sendirian, tidak ada orang pun, kita harus tetap menjaga kekudusan kita. Jangan sampai kalau di gereja seperti malaikat, tapi kalau di rumah seperti monster. Kalau di tempat kerja, kita hidup bergaul dengan masyarakat, dengan mungkin pimpinan, dengan mungkin sekretaris, dengan siapa saja. Mari kita jaga hidup dalam kekudusan. Yosua menang karena dia memegang prinsip hidup ini. Dan jika saudara dan saya ingin hidup berkemenangan dan tetap keberkatan, peliharalah hidup kekudusan. Jaga hidup kekudusan kita. Hidup dalam kebenaran. Saudaraku, kalau saudara itu hidup dalam dosa, saudara berperangnya melawan dua tekanan. Satu, persoalan di luar, dan yang kedua persoalan di dalam. Persoalan rasa bersalah, tuduhan-tuduhan bersalah, dan itu adalah yang terberat. Itu yang akan menghantui dan mencengkeram saudara. Saudara sudah menghadapi tantangan di luar, persoalan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, apapun yang terjadi, saudara juga merasakan gempuran dari dalam, tuduhan-tuduhan bersalah saudara. Dan itu akan membuat kita gagal, hancur hidup ini. Sebab itu jemaat, mari jaga kehidupan kita supaya tetap hidup dalam kekudusan. Yang percaya katakan amin. Katakan sebelahnya kekudusan. Ya, simple, tapi itu sangat menentukan bagaimana hidup kita berkemenangan atau tidak. Rumah tangga yang sudah dibangun 30 tahun, 40 tahun, jangan berpikir tidak bisa diserang hal ini. Semua mengalami kegoncangan, tapi ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berlindunglah dalam Yesus Kristus, hadapi bersama Yesus, mohon selalu Tuhan pimpin dan berikan kekudusan dalam hidup ini. Ada sebuah benteng di Edinburgh, ya saudaraku, benteng ini sangat kuat, sangat kokoh. Dia dibangun begitu kuat. Dan saudara, di salah satu sisi benteng itu ada kecuraman itu sangat luar biasa. Sehingga di tempat itu tidak mungkin orang bisa masuk. Saudaraku, benteng itu didirikan di dekat sebuah jurang yang sangat curam. Dan begitu curamnya. Sebab itu di sana, di tempat yang seperti itu, di lereng yang curam itu, bagian itu, di sisi itu tidak ditempatkan penjaga-penjaga. Dia anggap sepele. Tetapi di satu pagi hari yang gelap, di suatu keadaan yang berkabut, cuaca yang sangat dingin, segerombolan orang merangkak dari tebing itu, saudara. Dari tebing yang curam itu mereka merangkak untuk masuk ke dalam benteng itu. Dan di tempat
benteng yang dianggap paling kuat itu, masuklah para gerombolan musuh ini dan menyerang benteng itu sehingga benteng itu roboh dan ditawan oleh gerombolan-gerombolan ini. Kadang-kadang kita merasa kuat, hebat. Di saat itu kita harus berhati-hati. Sebab justru di dalam keadaan yang kita merasa kuat, seringkali di sana bisa kita jatuh. Alkitab mengatakan, Paulus berkata, ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Tetapi sebaliknya, ketika kita kuat, jangan lupa kita harus berhati-hati. Hendaklah engkau yang kuat, berhati-hati dan berjaga-jagalah, supaya jangan engkau jatuh. Mari kita jaga hidup kekudusan kita. Itulah yang menjadi kekuatan dan kemenangan bagi Yosua. Prinsip yang kedua, saudaraku, adalah ketaatan. Yosua ini adalah seorang yang sungguh-sungguh taat. Dia menang dalam peperangannya karena dia hidup selalu taat, dengar-dengaran menurut akan perintah Tuhan. Apa saja yang Tuhan perintahkan, dia lakukan. Tuhan suruh menyunatkan, dia sunatkan. Tuhan suruh menanggalkan kasut dari kakinya, dia lakukan. Tuhan suruh mengelilingi tembok Yeriko, waktu menghadapi tembok yang besar, dia lakukan. Setiap hari suruh bangun dan suruh mengelilingi tembok itu 1 kali. Sampai pada hari yang ke-7, maka dikelilinginya 7 kali. Apa yang Tuhan perintahkan? Selalu, ya Tuhan. Ya Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak Tuhan. Selalu, ya Tuhan. Sekalipun menurut pandangannya tidak masuk akal. Dia disuruh mengkhususkan barang-barang yang akan didapat di dalam jarahan ketika mengalahkan Yeriko. Saudaraku, dia lakukan. Disuruh menumpas habis kota itu dan penduduknya, dia kerjakan. Tidak ada satupun yang dia tidak taati. Selected obedience is not obedience at all. Ketaatan yang dipilih-pilih adalah bukan ketaatan. Ketaatan adalah satu hal yang harus dilakukan tanpa harus milih. Seringkali kita milih, aku mau taat yang ini. Suruh misalnya memberi, kita taat. Tetapi suruh mengampuni, no, tidak Tuhan. Kita memilih menurut pandangan kita. Selected obedience. Ketaatan yang dipilih-pilih itu bukan ketaatan. Mari kita belajar hidup mentaati apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita melakukan itu, saudaraku, Yosua selalu berkemenangan. Dan saya percaya kita pun juga akan berkemenangan. Semua perintah Tuhan tidak ada satupun yang dilanggar oleh Yosua. Semuanya ditaati, dilakukan, dilaksanakan. Maka tidaklah heran Yosua dengan mudah dapat mengalahkan segala tantangan yang ada di depannya. Termasuk tembok yang kuat seperti tembok Yeriko. Harga dari sebuah ketaatan tidak sebanding dengan ketidaktaatan. Jauh lebih berarti, lebih berharga dalam kehidupan saudara dan saya. Yosua adalah seorang panglima perang. Bukan panglima perang yang pecundang. Yosua adalah panglima perang yang hebat. Dia ahli strategi dalam berperang. Dia orang yang pintar, orang yang hebat. Secara manusia dan menurut pengalaman dalam berperang. Menurut keahliannya, strategi dalam berperang. Saudaraku, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya untuk berperang tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan segala ekspertisnya, keahliannya,
kemasterannya, kehebatannya. Dia jago berperang, strategi berperang, orang yang hebat. Masa mau berperang suruh nyunat dulu, saudaraku. Bagaimana bisa jalan? Saudaraku, secara nalar dia tidak bisa terima. Bayangkan saudaraku, suruh ngelilingi tembok sekali, lalu setiap puter temboknya suruh diem saja. Tidak ada yang masuk akal buat dia. Bagaimana mungkin saudaraku disuruh sorak-sorai? Perang itu bukan sorak-sorai. Tapi saudaraku, kita lihat di sini Yosua, sekalipun dia seorang ahli berperang, dia lebih percaya pada perintah Tuhan. Firman Tuhan dia lebih percaya daripada kemampuan dan kehebatannya, daripada pengalaman hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua berhasil karena dia belajar taat kepada Tuhan. Mari kita juga belajar taat pada Tuhan. Amsal 16 ayat 20 berkata demikian. Amsal 16, 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Orang yang memperhatikan, sungguh-sungguh mau dengar akan firman, maka dia akan memperoleh kebaikan, akan beroleh kemenangan, akan beroleh berkat dalam hidupnya. Seorang pilot yang baru belajar untuk jadi pilot, waktu dia menerbangkan pesawat, dia dikasih arahan, saudaraku, oleh orang-orang yang jaga di menara kontrol. Dia diberi instruksi, dan instruksinya adalah untuk melandingkan akan pesawatnya, mendaratkan pesawat itu. Landingkan pesawatnya, daratkan pesawatnya. Pilot ini yang baru menjadi kader untuk jadi pilot, dia bilang, di depan ada tiang, saya nggak berani mendaratkan. Saudaraku, dijawab balik dari menara jaga, yang penting kamu dengar instruksinya, jangan komentar. Yang penting dengar instruksinya, turuti saja instruksinya. Masalah tiangnya kita yang beresin. Saudaraku, masalah tiang yang ada yang dia lihat, dia menara kontrol itu yang akan beresi. Bukankah itu yang Tuhan ingin saudara dan saya lakukan dalam hidup ini? Saudaraku, yang penting kita dengar instruksinya dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Mungkin kita disuruh beribadah, mungkin kita disuruh mengampuni. Yang penting kita dengar apa yang Tuhan perintahkan. Segala rintangannya Tuhan yang akan membereskannya. Kalau dengan cara kita sendiri, seringkali kita gagal dan malah berantakan. Kalau saudara ingin menjadi pilot yang handal, dengarkan instruksi menara kontrol, karena dia sangat berperang. Kalau saudara ingin menjadi anak Tuhan yang boleh berkemenangan dan menikmati segala kemurahan berkat Tuhan, yang penting dengar instruksi firman-Nya. Belajar yang baik, bekerja dengan giat, bekerja dengan jujur, cintai istri, hormati suami. Apapun yang Tuhan perintahkan, turuti. Segala rintangan, segala halangan yang ada dalam hidup saudara dan saya, Tuhan yang akan selesaikan dan bereskan. Yang ketiga, saudara, prinsip hidup Yosua adalah kesungguhan, serius. Sungguh-sungguh serius.
Kesungguhan adalah keseriusan, kerajinan, dan komitmen dengan penuh tanggung jawab untuk melakukan tugas pekerjaan yang diberikan pada kita. Yosua ketika diperintahkan oleh Tuhan itu enggak main-main, serius. Dia kerjakan dengan sebuah kerajinan, komitmen, dengan penuh tanggung jawab untuk melakukan tugas yang diberikan itu. Nah saudaraku, kalau saudara melakukan itu juga dalam hidup ini, maka saudara juga akan menikmati segala kemurahan, kemenangan, dan keberkatan dari Tuhan. Yosua pasal 6 ayat 12-15 berkata demikian. Mereka bangun pagi-pagi dan tidak saling beralasan untuk saudaraku? Mereka melakukan apa yang ditugaskan. Di dalam Yosua pasal 6 ayat 12, saya tidak catat di sini, tapi saya memberitahu bahwa apa yang mereka tugaskan, para imam untuk berjalan di depan, untuk menggotong tabut perjanjian, prajurit-prajurit yang mengikutinya, mereka yang meniup sangkakala, mereka melakukan semua tugasnya itu dengan serius. Mereka bangun pagi-pagi dan melakukan tugasnya masing-masing. Tidak ada yang dasku mumet atau aku masih belum makan, lapar, ganti orang lain. Tidak. Mereka bangun pagi-pagi, tidak cari alasan, lalu tukar jadwal dengan yang lainnya. Mereka semuanya komitmen. Prajurit jalan di depan, imam-imam mengikutinya, prajurit yang kemudian terakhir menutup, menjagai. Mereka melakukan semuanya dengan penuh keseriusan, kesungguhan, penuh tanggung jawab. Itulah yang dimaksud dengan kesungguhan hati. Dalam pelayanan, saudaraku, jangan tukar-tukar jadwal, sedikit-sedikit ditukar jadwalnya. Yang buat jadwal mumet, saudaraku. Apalagi kalau banyak orang, alasannya macam-macam. Aduh, kalau tidak penting sekali, jangan ditukar-tukar. Milikilah komitmen yang baik. Kalau kerja yang baik. Jangan kerjanya, latihan kor hari ini, besok doa, persekutuan doa. Kapan kerjanya? Apalagi kalau anak Tuhan, ikutnya bosnya juga anak Tuhan. Bolak-balik izin. Wes kowe ning omah wae rasa kerja. Yang satu sungkan, yang satunya juga gimana sih anak Tuhan ini, komplain bisa. Kalau kerja ya kerja. Ada orang kerja begini, hari ini buka, besok buka, lusanya tutup. Saya pernah itu mau beli bakmi. Setiap kali tandanya sudah ada. Kalau sentir itu lampunya nyala. Teploknya itu nyala. Nah ini buka. Setiap kali nih lewat, lihat sentirnya. Kalau sentirnya nyala, buka. Bolak-balik lewat, tutup, saudaraku, sentirnya mati. Bagaimana bisa maju? Kalau belajarlah sungguh-sungguh. Jangan cari kepean, lalu taruh di paha, dilipat kecil-kecil. Waduh, saya dulu waktu SMA, saya lihat teman saya kalau buat kepean kecil-kecil ditaruh di pahanya. Ya gurunya mau lihat ya sungkan, saudara. Wong ditaruh di pahanya. Hebat dia caranya. Mari kita kerja melayani dengan serius. Yosua adalah seorang yang menginformasikan kepada prajurit-prajuritnya untuk sungguh-sungguh punya komitmen yang baik. Ada seorang namanya Jan Paderewski, seorang Polandia, pianis, seorang pemain piano. Dia waktu masuk sebuah sekolah konservatorium,
dia diberitahu oleh dosennya, Ian, tanganmu terlalu besar, kasar, dan kecil-kecil gitu. Ini kalau untuk main tuts piano kurang pas, harusnya tangannya yang lentik, panjang, tipis, nggak kasar. Tanganmu tebel, pendek, sulit mainnya. Udah kamu ganti main alat musik yang lain. Lalu dia pindah ke alat musik trompet, kornet. Waktu main itu dosennya juga bilang, "Duh, nggak cocok kamu main ini." Ya, akhirnya dengan frustasi, kecewa, dia balik lagi mau belajar piano. Dan ketika dia main piano, dia di hadapan seorang jago pianis, pemain piano yang handal. Dipuji oleh pemain piano ini. Dia dikasih tahu, mainmu bagus, lanjutkan. Sejak itu dia bertekad untuk main piano dengan giat. Saudaraku, kalau orang itu talentanya main piano, main musik. Dia main musik mungkin dalam kurun waktu singkat, 2 jam, 3 jam latihan sudah selesai. Anak saya kebetulan dia belajar di konservatorium, di Sydney Konservatorium. Dia belajar sehari 5 jam, saudara. Karena dia merasa teman-temannya jago-jago, lebih pintar. Mereka bisa main lebih cepat. Anak saya bilang waktu semester 1, 2, masuk semester 3 dia mau quit, mau berhenti. Tapi kita dorong untuk terus, dan puji Tuhan selesai. Ya saudaraku, tapi 5 jam. Ian Paderewski dia belajar 7 jam, terus main. Dia belajar. Saudaraku, kalau setiap satu partitur yang dia harus mainkan, dia ulangi bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, sampai 50 kali. Dia menjadi seorang pemain piano yang handal. Satu hari dia diundang untuk main di depan Ratu Victoria. Dan dia main di sana. Ketika dia main di hadapan ratu ini, ratunya berkata, "You are genius, Ian. Kau seorang jenius, Ian Paderewski." Ian Paderewski berkata, "Aku menjadi seperti ini karena aku dulu seorang yang banting tulang, belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh." Kalau kita ingin berkemenangan, kita ingin keberkatan, apa saja yang ada dalam tanganmu, kerjakanlah bukan dengan setengah hati, tapi dengan sekuat tenagamu. Give your time, energy, semuanya. You will be successful. Saudara akan berhasil, saudara akan berkemenangan. Para prajurit, para imam melakukan tugas dengan serius. Dan itulah kunci kemenangan bagi mereka untuk mengalahkan tembok Yeriko. Yang terakhir saudaraku, prinsip yang keempat adalah keyakinan akan Tuhan. Yosua adalah panglima perang yang hebat. Dia adalah ahli strategi. Dia adalah seorang prajurit yang berani, pemberani. Dia mempunyai pengalaman yang teruji dan terpuji. Namun keberhasilan Yosua bukan karena dia, tapi ada di tangan Tuhan. Mazmur 44 ayat 7 berkata demikian. Mazmur pasal 44 ayat 7. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Bukan pada panahku aku percaya, bukan pada pedangku yang memberi aku kemenangan, kata Daud. Saya percaya ini juga menjadi prinsip dalam hidup Yosua. Bukan pada kekuatanku, pengalamanku,
kehebatanku. Tapi kemenangan berasal daripada Tuhan. Apabila kita mengandalkan Tuhan dalam memasuki menjalani tahun 2025 ini, segala tantangan besar, persoalan, masalah bagaikan tembok Yeriko yang ada di depan kita, kita pun pasti bisa mengatasinya dan mengalahkannya. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan pada kekuatannya sendiri, bukan pada kebisaannya sendiri, kepintarannya sendiri, tetapi kepada Tuhan. Jangan takut dan jangan kecut hati. Sekalipun Indonesia gelap, banyak yang kabur ke luar negeri. Selama masih ada Tuhan bersama dengan kita, percayalah, kita pasti akan peroleh kemenangan dan keberhasilan. Bersama Tuhan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di tengah kegelapan yang ada saat ini. Mazmur 60 ayat 14 mengatakan, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara besar dan kita akan menginjak-injak para lawan kita. Percaya, keyakinan akan Tuhan, jangan goyah. Sekalipun belum terlihat, tapi kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Saudaraku, tahun lalu kita celebrate Christmas, gereja kami. Celebrate Christmas kita dananya kurang lebih dibutuhkan 160 berapa juta. Secara manusia saudaraku, wah ini sudah minggu terakhir. Ini kok duitnya belum pas, masih kurang. Baru terkumpul 140 something atau 149 gitu. Waduh, masih kurang ini. Biasanya tertutup sebelumnya, ini kok belum tertutup ya. Saudaraku, kita hanya serahkan sama Tuhan. Tuhan, Kau mencukupkan dalam segala yang kami butuhkan. Setiap Christmas kita selalu kelebihan. Tapi kali ini, aduh, sudah kurang. Besok Natalan ini kok belum nutup. Diumumkan di gereja. Saya pulang ibadah, saya tidur, lalu saya bangun tidur siang, buka rekening gereja. Saya lihat saudaraku, loh ada yang nutup saudara. Dia transfer 20 juta. Saya cari saudara. Sopo iki wong ini? Kan gembala jemaat pengen tahu siapa yang memberi. Saya tanyakan BCA, tidak bisa diberitahu Pak siapa yang memberi. Namanya ada. Saya cari, saya tanya para rekan-rekan pelayan Tuhan, siapa orang ini? Tidak ada yang tahu. Namanya ada, tapi tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, saya berpikir ya sudahlah, itu malaikat Tuhan yang diutus untuk transfer di rekening kita. Saudaraku, namanya kayak orang Spanyol. Karena namanya sangat asing. Kayak nama orang Itali, orang Spanyol. Tapi yang heran, Tuhan tutup semua keperluannya. Saudaraku, kalau kita mengandalkan Tuhan, mungkin jalan kita masih tertutup. Tapi Tuhan yang akan buka jalan. Dan you will get surprise. Saudara akan surprise. Sampai detik hari ini, saya tidak tahu siapa orang tersebut. Namanya tahu, tapi orangnya seperti apa? Tidak tahu. Mungkin ada jemaat yang diutus dari luar kota oleh Tuhan. Atau mungkin ada yang dengar lewat
YouTube online kita, streaming, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, hari itu kita celebrate Christmas dengan penuh sukacita. Karena Tuhan telah mencukupkan. Jika saudara masuki dan menjalani di tahun 2025, tahun yang bagi sebagian orang adalah gelap. Deflasi Indonesia terjadi berkali-kali. Daya beli menurun. Saudaraku, layoff di mana-mana. McDonald, apalagi itu minuman kopi Starbucks, Sritek, banyak yang layoff. Sungguh merupakan hal yang menakutkan. Tapi jika kita bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jangan takut saudaraku, sebab Tuhan tetap bersamamu. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya hari Selasa, Senin, Selasa, seminggu lagi, bukan hanya sebulan, bukan hanya setahun, tapi Alkitab berkata, sampai kesudahan alam, aku tetap Tuhan yang bersamamu. Masuki jalani tahun 2025 ini bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Yosua menjalaninya, dia beroleh kemenangan yang besar, jarahan yang melimpah, berkat yang melimpah. Satu, milikilah prinsip hidup kekudusan. Harga mati, harga mutlak tidak boleh ditukar. Yang kedua, milikilah prinsip hidup ketaatan. Taatilah apa yang Tuhan firmankan. Saya undang pemuji penyembah untuk maju ke depan. Yang ketiga, kesungguhan hati. Lakukanlah segala sesuatunya. Baik pelayanan, baik pekerjaan, baik studimu. Dengan sungguh-sungguh. Komitmen yang benar, komitmen yang besar. Dan yang keempat, keyakinan akan Tuhan. Andalkan Tuhan, percaya Tuhan. Tuhan pasti sanggup menolong saudara. Nyanyikan sebuah pujian, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup